وأبرزها أولا في حضرته الواحدية. Segala puji kata pengarang ini Sayyidina Syekh Muhammad Uthman yang istafa, yang memilih dengan kemurniannya limahabbatihi dzatil muhammadiyah, terhadap cintanya yaitu zat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia memilih? Minal qidami, dari kekadimannya. Qidam itu sifat salbiyahnya Allah yang menunjukkan kepada makna huwal awwalu. Dia yang maha awal, tidak ada yang mendahuluinya. Itu minal qidam. Zat yang bersifat qidam disebut qadim. Disebut apa? Qadim. Dalam Asmaul Husna disebut ya awwal, huwal aw. Jadi awwal akhir itu Asmaul Husna. Al-qadim itu isim ma'nawiyah. Disebut isim apa? Isim ma'nawiyah, atau disebut juga isim azaliyah, qadimiyah. Namun jangan terbayang bahwa qadim, qidam itu suatu masa sebelum masa ini. Masa kita hari ini kita sebut khalqi, huduthi, waktu tercipta, waktu ciptaan. Janganlah terbayang ada waktu sebelum waktu ini, itu hanya ungkapan saja. Allah lah sang waktu itu. Dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, beliau mengatakan, ia mengatakan, anad dahru, akulah rahasia sang waktu itu. Maka tidak berlaku kepadanya waktu. Jika ada orang membayangkan al-qadim, al-qidam, kekadiman adalah satu waktu yang terbatas, maka Allah tidak bermaksud qadim begitu. Bukan itu yang dimaksud qadimnya Allah. Jika itu yang engkau maksud, maka qadimnya Allah ada lagi qadim yang lebih qadim dari itu. Ya. Minal qidami, dari sifat kekadimannya. Pada kekadimannya Allah Ta'ala sendiri. Dan senantiasa sampai saat ini, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari dia sesuai keadaannya, sya'an. Apa sya'annya? Sya'nu ahadiyatihi, yaitu keadaan dia yang maha sendiri, maha esa, ya. Karena dia ahad, jadi minal qidam ay min ahadiyatihi. Min apa? Min ahadiyatihi. Dari ahadnya itu ja'alaha wasitatan likulli insan. Allah jadikan zat Sayyidina Muhammad itu, ini belum ada Nur Muhammad, belum ada jasad Muhammad bin Abdullah, belum ada. Yang baru disebut zat Muhammad. Allah pilih dari kekadimannya, dari ahadiyahnya, Allah hembuskan dengan sir hurufiyah mimnya. Maka disimbolkan oleh ulama kita, dialah Allah ahad. Sangat dekat sekali pada rahasia namanya, dihembuskan dengan rahasia mimnya, fahuwa Ahmad. Maka zat Muhammadiyah itu namanya adalah Ahmad. Jadi kalau disebut zatil Muhammadiyah, zat Ahmad. Tapi jangan terbayang zat Ahmad itu zatullah. Zat Ahmad itu hanyalah hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Abrazaha, yang dia keluarkan. Abraz itu arti dia keluarkan. Dari ghair mazkur, disebutkan dalam surah Al-Insan, ya. Di awalnya tidak disebut, lalu menjadi disebut. Wa abrazaha awalan fi hadratihil wahidiyah. Dia izharkan, dia ibraskan pertama kali, dia nyatakan, dia tampakkan pertama kali di hadratnya al-wahidiyah. Allah pada dirinya kekadiman menyebut dirinya ahad. Kul huwallahu ahad.
Ahad ini sebutan pada zat. Jika memandang zat, maka terbawalah sifat dan nama. Tapi nama dan sifat tidak disebut, hanya disebut zat. Jika kita pandang seseorang, dirinya, ya sosoknya, kita nggak lagi sebut namanya, kita nggak sebut lagi sifatnya, kita sudah cukup memandang zatnya. Walillahil mathalul a'la. Allah mempunyai permisalan yang lebih mulia dari hal itu. Maka Allah menzahirkan, memandang, menyebutkan namanya. Apa namanya? Al-Wahidiyah, Al-Wahda. Pada wahdaniyah itulah Allah kemudian ibrazkan, nyatakan, Allah tajallikan Ahmad Ruhullah. Wa farra'a anha sa'iral akwan. Dari Ruh Ahmad yang merupakan tajalli manifest pengejauhan tahan dari wahidiyahnya Allah, ahadiyahnya Allah, maka bercabanglah alam semesta. Farra'a anha sa'iral akwan, dan kita bagian dari alam itu. Maka kita adalah cabang-cabang dari syajarah Ahmadiyah, ya, pohon rohani, pohon sejati, pohon kesejatian yang bercabang, kitalah cabang-cabangnya. Asalnya adalah Sayyidina Muhammad. Wa amaddaha bi anwarihil azimiyah. Barulah disebut dia Nur Muhammad. Jika dipandang pada nama Allah Wahid, belum ada Muhammad, belum ada Sayyidina Muhammad. Baru ada hembusan Allah. Hembusan itu berbunyi, Ahmad, aku memuji diriku sendiri. Kata Allah, kira-kira begitu ya. Ahmad, apa arti Ahmad? Aku memuji. Ahmadu, itu bahasa Arab. Ana Ahmadu, ana aqra'u, aku membaca. Ana Ahmadu, aku memuji. Atau ana Ahmad, akulah yang maha terpuji. Allah memuji dirinya sendiri. Kalamnya ini, hembusannya ini, itulah ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu rahasia Allah, ya, rahasia itu yang disebut rahasia, sampai hari ini dia rahasia. Dari kalamnya ini, dari sirnya ini, ya, maka bertajallilah pada nama-namanya, yaitu Al-Asmaul Husna yang berpangkal pada nama Allah, yang di situ ada sifat wahid, ada nama wahid. Dari situlah kemudian Allah, ya, memancarkan, memberikan kita wujud. Wujud kita nggak langsung dari wujud Allah. Kita dari siapa dulu? Dari Nur. Jadi Ahad menghembuskan nafasnya dan dia namakan Ahmad. Ahmad, ya, memancarkan cahaya bernama Nur Muhammad. Kita ini dari Nur Muhammad, tidak langsung dari Allah, ya. Kalau ente langsung dari Allah, mungkin ente orang lebih tua dari kita, ya. Mungkin kita beda jalur. Ya, kita beda jalur. Kalau kami merasa tidak sopan kalau menyebut kita ini langsung wujud Allah. Kita ini langsung dari Ahad, nggak sopan, ya. Kita ini hakikatnya Rob, nggak sopan bagi kita. Ya, walaupun ada orang ngaji begitu, tanggung jawab dialah kepada Allah. Kita nggak akan sesat-sesatkan dia, urusan dia kepada Allah, ya. Yang paling menarik, ya teman-teman semua, kata beliau setelah mengatakan itu, loncat sedikit, ahmaduhu an ja'alana min hadhil ummatil mardiyah. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah, karena Allah menjadikan kita umat beliau yang diridhoi. Nanti berikutnya Buya yang jelasin tuh, ya. Mau malam ini, mau malam besok, terserah Buya. Ikhwah sekalian, alhamdulillah setiap penyusun maulid ini dia punya ahwal masing-masing dan lain-lain rasanya, ya, lain-lain rasanya. Ahwal itu kadang-kadang datang ke kita, kadang-kadang tidak. Tapi saya bersaksi setiap kitab maulid yang ditulis oleh wali-wali Allah itu semua mempunyai pengalaman, mempunyai
dasar-dasar intuisi rohani. Bukan berbangga, bahkan beliau terus terang di sini. Sebelum menulis ini, Allah izinkan beliau diberi hadiah, mubasyarat, diberi hadiah jumpa rohania Rasulullah secara rohani, secara mimpi. Mimpi bukan dalil, mimpi tidak hujah, tapi sang Nabi mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, mimpi yang baik itu minal mubasyarat, hadis Muslim. Ya, mubasyarat artinya apa? Mubasyarat kabar gembira. Karena dia kabar gembira, dia bukan dalil, dia boleh jadi motivasi. Dengan motivasi itu beliau kemudian menulis kitab ini. Bahkan ditunjukkan di dalam pengalaman rohaninya itu, nulisnya ujungnya pakai H kah, pakai nun kah. Ditunjukkan di situ, dan beliau kemudian ya, diberi motivasi bahwa sang ruh Al-Mustafa hadir di setiap kali pembacaan maulid-maulidnya. Pendek cerita, kitab ini sudah kita baca sampai mahal qiyamnya ya. Semoga nanti diteruskan di waktu yang lain, nanti di bulan apa, bagian apa gitu ya. Kitab ini ditulis oleh Sayyidina Syekh Muhammad Utsman, bukan Habib Utsman Betawi ya, Muhammad Utsman Sudan ya. Beliau Sayyid juga, murid dari Sayyidina Ahmad bin Idris Al-Idrisi, pendiri tarekat Idrisiyah. Idrisiyah ini awalnya bertarekat Syaziliyah dan banyak tarekat lain. Kemudian beliau jumpa juga dengan para sadah Khalwatiyah, Samaniyah, Naqsyabandiyah. Tapi masyarab awalnya adalah Syaziliyah. Ya. Sidi Ahmad makbarahnya di Yaman. Buya ziarah waktu itu? Enggak sempat ya. Sidi Ahmad ini punya murid seorang mujaddid Hafizus Sunnah Nabawiyah yang lama tinggal di Mekah, namanya Sidi Syekh Muhammad Ali As-Sanusi. Maka bernamalah kemudian Idrisiyah As-Sanusiyah. Saya mengira dulu tarekat Idrisiyah Sanusiyah atau disebutnya tarekat Ahmadiyah atau tarekat Muhammadiyah. Ini bukan Ahmadiyah Lahore ya, atau apa Qadiani, bukan. Ini saya kira dulu yang pertama kali dapat thariqah ini di Nusantara itu jalur Syekh Jamaluddin Linggi. Ya. Ternyata bersamaan dengan beliau pulang, itu ada zuriat yang kita jumpai di Sulawesi Selatan. Beliau seorang insinyur tapi batinnya sangat luar biasa, dan keluarganya keluarga pecinta Rasulullah. Ya, Bang Fadli namanya, dan juga Bang Haji Faisal, Bang Haji lah dua-duanya itu. Ternyata dia punya kakek 6 atau 7 ke atas, namanya Syekh Abdul Majid. Syekh Abdul Majid. Syekh Abdul Majid ini pulangnya setelah Muhammad Ali As-Sanusi meninggal. Dia langsung pulang. Paling cuma berapa tahun gitu ya. Dan itu hampir bersamaan dengan Syekh Jamaluddin Linggi. Linggi itu jangan salah teman-teman, itu di daerah Minangkabaunya Malaysia, Negeri 9. Itu turun ke keluarga sampai 7 angkatan, itu semuanya keluarga. Karena salah satu khasnya Idrisiyah ini, keluarganya dibawa, dan keluarganya rata-rata mereka ulama. Ya, saya nggak tahu sekarang pelanjutnya siapa ya. Wallahu alam ya. Tapi ala kulli hal, ternyata di Sulawesi di tahun 80-an, 1880, tahun berapa? 1880-an, Syekh Abdul Majid pulang. Itu bawa thariqat. Sedangkan Syekh Jamaluddin juga setelah itu, setelah 1880. Berarti mereka pulangnya barengan. Siapa yang duluan? Ada yang mengatakan Syekh Jamaluddin, ada yang mengatakan Syekh Abdul Majid. Ya. Apa yang menarik? Syekh Muhammad Ali As-Sanusi nulis kitab As-Salasil Al-Arba'in. Gimana judulnya? As-Salasil Al-Arba'in, Al-Mu'in fi Tara'iq Al-Arba'in. Ya. Dia sebutkan semua 40 sanad tarekat. Ada yang melalui ijazah, ada yang tarbiyah, ya, ada yang wirid. Artinya tarekat itu boleh diriwayatkan melalui ijazatan,
tanpa riyadhah. Yang penting gurunya udah jazahin. Boleh buka pintunya biar keluar udaranya. Terus ya. Ya itu jendela di atas dibuka aja. Ya. Biar enggak pada ini. Oke. Baik. Jadi Thariqat Idrisiyah Sanusiyah itu agak beda jalur dengan Idrisiyah yang bukan Sanusiyah ya. Kalau jalur Sanusi maka 40 Thariqat dia ke bawah. Di Indonesia ada yang di Tasik juga. Ya. Cuma saya nggak tahu jalur pengijazahan yang sekarang ini seperti apa ya. Bahkan yang di Tomboro itu sebelum beliau Tomboro yang beliau Syekh Tabligh, Syekh Jemaat Tabligh, beliau nggak pernah khurut tapi orang khurut ke situ. Ya, beliau awalnya juga ngaji ke Tasik, tapi saya nggak ngerti kok bisa kemudian pindah ke Naqsybandia dan sekarang menjadi tempat itu menjadi pusat tarikat Naqsybandia. Kita juga ke daerah Sulawesi Tengah kemana ada Imam Lapeo itu juga sama. Mereka bawa thariqah ini. Ya. Apa yang menarik ya teman-teman? Syekh Abdul Majid tadi itu pernah dibawa oleh Muhammad Ali As-Sanusi ke Yaman langsung jumpa dengan Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Nah itu yang paling menarik bagi saya. Dan itu gak terjadi pada mursyid-mursyid yang lain di thariqah itu. Alhamdulillah kita secara tabarukan kita ngambil juga kepada cucu-cucunya. Dan juga syekh-syekh yang lain ada Habib Fulan ya kita gak usah sebutkan. Dan ini terlihat pada refnya itu ya. Apa refnya? Allahumma salli ala wa sallim ala zatil Muhammadiyah. Itu ciri khas daripada Idrisiyah, itu seperti itu. Berarti walaupun beliau mendirikan thariqat baru pengarang kitab ini, dia tetap mempunyai bekas asar-asar dari thariqat Idrisiyah. Kemudian kalau di halaman 260 di bagian sholawat doa, nah antum coba lihat tuh ya, ada 2 bait tuh. Nas'alukallahumma bidzatika wa sifatika wa asma'ikal hisan. Nah ini luar biasa itu kalimat. Ya. Ya Allah kami memohon kepada engkau dengan zatmu, sifatmu, asma'mu. Itu doa itu langsung mustajab langsung. Ya. Antusalliya agar engkau melimpahkan salawat ala sayyidina Muhammad biqadari azamatika dzatiyah. Jadi masuk juga salawat azimiyah, istighfar azimiyahnya Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Maksud saya sederhana aja, ribat kita, zawiyah kita ini tidak dikembangkan, tidak dibuka untuk fanatisme satu mazhab atau thariqah. Paham ya? Jadi antum tanya ribat thariqahnya apa? Ya insya Allah thariqah apa aja nih buya-buya ini nanti punya sanadnya nih insya Allah. Ya. Namun kalau orang tanya, kalau kita suluk, kita pakai Naqsybandia berRamadan. Tapi kalau bulan Maulid, kita nggak pakai thariqah sebut-sebut begitu. Semua thariqah masuk. Kenapa? Kata Sidi Abdul Karim Al-Jili. Pada bab Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah tidak ada lagi ya, turuk-turuk, tidak ada lagi hijab thariqah. Semuanya cuma satu. Wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku satu saja. Itulah disebut Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah atau At-Thariqah Al-Muhammadi. Itu yang saya maksud. Kenapa? Di Thariqah Muhammadi mainnya bukan lagi di wilayah wirid, bukan lagi di wilayah riyadhah, bukan lagi pada wilayah mujahadah, bukan lagi di latihan angka-angka tawasulan. Dia masuk ujungnya cuma satu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu betul-betul cinta, babnya bab cinta. Ya. Bukan lagi kepada rawi-rawi, syekh-syekh, mursyid-mursyid, langsung ke ujungnya. Jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni.
Kalau bahasa harfiahnya ikuti aku, tapi kalau bahasa cintanya, maka leburlah dalam mencintaiku. Jangan lagi bertengkar torikoh, apalagi cuma mau jadi ketua-ketua, ya ente udah tua, ya sudahlah. Ya. Jadi kalau sudah bahas bab kemakrifatan, bab cinta, buanglah ego-ego sanad, ego-ego kemursidan, buang. Ya, nggak usah main situ. Hayatul Irsyad dibikin pun bukan untuk bergagah-gagah, tapi hanya untuk sebagai wadah berjuang, ya, wadah para abuya, para khalifah tariqah, ya, bergerak, ya. Kan kita juga nggak aneh-aneh, ya, nggak aneh-aneh kan, ya Yunal, ya. Nggak ala kulihal di bab maulid jangan lagi, udahlah siapapun orang nulis maulid kita cinta, ya kita cinta. Maka saya bersaksi, siapapun di kolbunya masih nyimpan kebencian, ya, belum habis, sudah banyak-banyak baca maulid. Ya, pelajari tentang Nabi. Malam baca maulid, besok baca kisah Nabi. Malam baca maulid, besok baca kisah Nabi. Ba'da sholat, awal malam, awal siang, baca sholawat kepada Nabi SAW. Insya Allah itu kolbu dibersihkan. Hatta tala'an nurul Muhammadiyah, sehingga penuhlah di dalam kolbu nur Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma mla' qulubana binurika al-Muhammadiyah. Ya Allah, penuhi kolbu kami, ya Allah. Kolbu kami yang penuh dengan kegelapan, kolbu kami yang penuh dengan kekerasan, kolbu kami yang penuh dengan kebencian, kolbu kami yang penuh dengan iri dan dengki, kolbu kami yang penuh dengan merasa lebih alim, merasa lebih suci, merasa lebih dekat, merasa lebih berthariqah, merasa lebih, ya Allah, habiskan semua hijab-hijab kami, ya Allah. Leburkan kami kepada hijab Engkau yang paling dekat, al-hijab al-aqrab, al-hijab al-Muhammadi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama, Allahumma salli wa sallim ala zatil Muhammadiyah. Allahumma salli wa sallim ala zatil Muhammadiyah. Allahumma salli wa sallim على الذات المحمدية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi kami guru-guru kami, berkahi kami keluarga kami, berkahi kami orang tua kami, berkahi kami saudara-saudara kami, berkahi kami dan semua yang hadir, berkahi kami dan semua yang ikut berjuang, berkahi kami dan semua yang ikut menghabiskan waktunya untuk menghidupkan maulid, menghidupkan ajaran Engkau, menghidupkan sunnah Nabi Engkau. Allahumma ahyina ala sunnah al-Muhammadiyah. Allah wa amitna ala hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.